Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari mid mapping kami, yang berjudulkan yang pertama yaitu model pendekatan strategi metode pembelajaran SKI. Yang berikutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu pengembangan materi SKI untuk MTS atau MA. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu model pembelajaran SKI. Jadi model pembelajaran pertama, kita akan membahas tentang apa pengertian dari model pembelajaran. Model pembelajaran yaitu merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal hingga akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Model pembelajaran mencakup suatu pendekatan pembelajaran yang luas dan menyeluruh, dan memiliki fungsi sebagai sarana komunikasi yang penting, apakah yang dibicarakan tentang mengajar di kelas atau praktek mengawasi siswanya. Baik, dan model pembelajaran dalam SKI ini saya ada 4. Yang pertama itu model pembelajaran langsung. Model pembelajaran langsung yaitu di mana materi pembelajaran disusun oleh guru untuk disampaikan secara langsung kepada siswa. Jadi guru membuat materi tentang pembelajaran SKI dan langsung disampaikan kepada siswanya. Model ini memiliki kaitan dengan metode pembelajaran ekspositori, yaitu menyampaikan materi dari guru ke murid yang dilaksanakan secara langsung melalui metode ceramah biasanya. Yang kedua yaitu metode pembelajaran berbasis masalah. Dalam metode ini pendidik atau guru mendorong siswa untuk menyelesaikan masalah menggunakan kemampuan alar dan melatih kemampuan belajar secara independen. Jadi guru mengasih persoalan tentang tentang pembelajaran yang dalam materi SKI, yang kemudian para siswa didorong untuk menggunakan nalarnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang berikutnya itu yang terakhir yaitu metode pembelajaran konstekstual, yaitu menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan kehidupan nyata. Dalam kompetensi siswa dinilai berdasarkan kemampuan mereka menghubungkannya. Jadi pada metode model pembelajaran ini, guru menghubungkan pembelajaran SKI dengan kehidupan nyata. Yang selanjutnya itu pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merupakan titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melestarikan metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Dalam hal ini, saya membaginya dalam 2 pendekatan pembelajaran dalam materi SKI. Yang pertama yaitu pendekatan yang berorientasi pada guru. Jadi pada sistem pembelajaran ini hampir semua kegiatan pembelajaran dikendalikan oleh guru. Guru mengomunikasikan pengetahuannya kepada peserta didik melalui metode ceramah tatap muka berdasarkan tuntunan materi yang ada. Yang berikutnya itu pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Pada pendekatan ini peserta didik untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Selama pembelajaran, guru hanya berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan pemimpin. Jadi semua kegiatan pembelajaran lebih kepada mengarah pada peserta didik untuk berperan aktif. Baik, yang berikutnya yaitu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran dapat dikaitkan sebagai perencanaan yang berisi metode dan serangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber atau kekuatan dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, strategi pembelajaran SKI saya membaginya menjadi 2, yaitu yang pertama yaitu strategi pembelajaran penyampaian atau ekspositori.
yaitu strategi pembelajaran langsung dengan menyajikan materi SKI yang sudah jadi dan siswa diharapkan menguasai secara penuh. Strategi ini menempatkan guru sebagai penyampai materi. Dan yang berikutnya itu strategi pembelajaran discovery learning, yaitu siswa mencari dan menemukan materi pembelajaran sendiri melalui berbagai aktivitas. Tugas guru sebagai fasilitator dan membimbing siswa dalam pembelajaran. Jadi dalam hal ini siswa mencari materi SKI sendiri dalam berbagai aktivitas dan guru hanya sebagai pembimbing. Metode secara harfiah adalah cara yang dapat diartikan cara guru untuk menyampaikan materi tersebut. Jadi metode ini merupakan untuk mempermudah guru dalam menyampaikan materinya. Dan dalam hal ini saya membaginya ada 4 macam metode guru yang dapat digunakan dalam pembelajaran SKI. Yang pertama yaitu metode ceramah. Dalam metode ini guru dapat menceritakan atau menyampaikan kejadian-kejadian masa lampau dan menjelaskan hikmah apa yang bisa diambil dari sejarah tersebut. Yang berikutnya yaitu metode tanya jawab. Jadi dalam metode ini guru dapat memulai pertanyaan untuk menantang minat peserta didik tentang sejarah kebudayaan Islam tersebut, yaitu dengan memulai pertanyaan seperti siapakah tokoh yang termasuk dalam pembaruan peradaban Islam yang terus menjadi panutan. Jadi itu akan memotivasi siswa untuk tertarik dalam pembelajaran SKI. Metode yang berikutnya yaitu metode kerja kelompok. Metode yang satu ini pun bisa dilakukan untuk pembelajaran SKI, sebab dengan pemberian tugas kepada peserta didik yang diselesaikan melalui kerja kelompok dapat mengaktifkan siswa secara otomatis untuk mencari pengetahuannya sendiri dengan bersama-sama orang sekelompoknya. Yang terakhir yaitu timelines atau garis waktu. Metode ini tergolong tepat untuk pembelajaran sejarah karena di dalamnya termuat kronologi terjadinya peristiwa. Dengan metode ini, peserta didik bisa melihat urutan kejadian dan akhirnya juga bisa menyimpulkan hukum-hukum seperti sebab akibat dan bahkan bisa meramalkan apa yang akan terjadi dengan bantuan penguasaan timeline beserta rentetan peristiwanya. Baik, mungkin itu presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Wan Nurdiana. Nah, langsung aja teman-teman, kita langsung masuk pada pembahasan yang kedua, yakni pengembangan materi SKI di MTS dan MA. Sebelum kita mengetahui atau membahas langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan dalam mengembangkan materi SKI di tingkat MTS maupun MA, alangkah baiknya kita juga memahami apa sih makna pengembangan dari materi SKI ini. Pengembangan yang berarti cara atau proses penyempurnaan atau menjadikan sesuatu lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian ada yang kedua, materi. Materi adalah bahan ajar yang digunakan guru sebagai pegangan dalam memberikan pelajaran kepada peserta didik. Materi pada umumnya bersifat tertulis. Seperti itu. Kemudian ada sejarah kebudayaan Islam. Sudah sangat kita pelajari bersama. Kemarin kita juga dijelaskan oleh ibu dosen, apa sih makna sejarah pendidikan, sejarah kebudayaan Islam maksud saya. Jadi menurut saya sendiri, sejarah kebudayaan Islam adalah proses merekonstruksi semua hal yang berkenaan dengan masa lalu, yang mana mulai dari lahirnya Nabi Muhammad SAW hingga sampai pada Islam masuk pada peradaban dunia, seperti itu.
Nah, jadi dapat kita simpulkan teman-teman seperti kesimpulan di atas bahwa pengembangan materi sejarah kebudayaan Islam di MTS dan MA memiliki pengertian proses penyempurnaan bahan ajar atau materi pelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk menjadikan materi tersebut lebih baik daripada sebelumnya. Sebagai contoh, dalam KTSP terdapat diksi kata salah satu materi sejarah kebudayaan Islam berbunyi seperti ini. Sejarah perjuangan tokoh agama Islam di daerah masing-masing. Kemudian disempurnakan dalam kurikulum 13 menjadi sejarah perjuangan Wali Songo. Masuk kita pada pembahasan yang kedua, yakni langkah-langkah mengembangkan materi sejarah kebudayaan Islam di tingkat MTS dan MA. Langkah yang pertama, ada identifikasi aspek dalam kompetensi inti maupun kompetensi dasar. Yang kedua, ada identifikasi jenis materi pembelajarannya. Yang ketiga, ada memilih materi yang relevan dengan KI maupun KD. Dan yang terakhir atau yang keempat, yakni mencari sumber dan juga mengemas materi pembelajaran secara sistematis. Kita ambil satu contoh. Perjuangan dakwah Nabi periode Mekah. Nah, seperti yang kita tahu, ada 4 aspek kompetensi inti. Yang pertama ada aspek spiritual, aspek sikap, ketiga aspek pengetahuan, dan juga aspek keterampilan. Kita relevankan dengan kompetensi dasarnya. Misalkan untuk KI yang pertama, dakwah periode di Mekah, yakni menghayati bagaimana perjuangan Nabi dalam menyebarkan agama Islam di Mekah. Kemudian KI yang kedua ada aspek sikap. Contohnya dalam KD seperti mengamalkan ajaran Nabi dalam memberikan dakwah atau memperluas menyebarkan agama Islam dengan beberapa strategi dan juga metode. Strategi terang-terangan, strategi sembunyi, atau metode ceramah, atau metode dengan pengamalan melalui perbuatan. Kemudian ada kompetensi inti yang ketiga, yakni aspek pengetahuan. Nah, di sini dalam KD-nya bisa kita gunakan materi untuk menganalisis misalkan strategi apa yang digunakan Nabi untuk menyebarkan agama Islam sehingga mengantarkan Islam menuju peradaban dunia, seperti itu. Kemudian ada aspek yang keempat, yakni aspek keterampilan. Kita bisa menggunakan materi bahan ajar agar peserta didik dapat menyimpulkan bagaimana perjalanan perjuangan Nabi ketika dakwah pada periode Mekah. Masuk pada pembahasan yang ketiga, yakni materi sejarah kebudayaan Islam di tingkat MTS dan juga MA. Tentu saja materi ini sudah mengalami penyempurnaan dari KTSP menuju kurikulum 13 di KMA maupun Permendikbud. Nah, pada tingkat MTS ada beberapa materi yang harus dipelajari oleh peserta didik. Yang pertama, ada pengertian dan tujuan mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Tentu saja, ini sebagai pijakan dasar peserta didik untuk memahami materi-materi selanjutnya, juga untuk memahami bagaimana sih pentingnya belajar sejarah kebudayaan Islam. Dan yang kedua, ada sejarah dakwah Nabi periode Mekah dan juga Madinah. Tentu saja, ini juga memiliki karakteristik yang mana periode Mekah ini lebih menekankan pada aspek akhlak, sedangkan pada periode Madinah lebih menekankan pada aspek akidah. Kemudian yang ketiga ada peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, tentu saja ini adalah tonggak ekstafet kepemimpinan setelah Rasulullah wafat, yang mana Khulafaur Rasyidin ini terdiri dari 4 pemimpin. Yang pertama ada Umar bin Khattab, yang kedua yang pertama ada Abu Bakar, yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, dan yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Dan kemudian setelah itu ada materi tentang perkembangan dinasti Umayyah, yang mana kita tahu dinasti Umayyah ini didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, yang mana seluruh Khulafaur Rasyidin telah wafat, kemudian kepemimpinan dipegang oleh dinasti Umayyah ini. Kemudian ada materi-materi yang harus dipelajari peserta didik di tingkat MA atau Madrasah Aliyah.
Yang pertama ada dakwah Nabi periode Mekah dan juga Madinah. Yang mana perbedaan dari tingkat MTS ini di tingkat MA lebih intens, lebih detail, yang mana tokoh-tokohnya juga lebih banyak dan juga cerita-ceritanya juga lebih memiliki sisi kedetailan yang lebih luas seperti itu. Dan yang kedua ada kepemimpinan setelah Khulafaur Rasyidin, menjelaskan tentang dinasti-dinasti seperti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Utsmaniyah, dinasti Mamluk, dan lain sebagainya. Kemudian ada perkembangan Islam pada masa klasik, pertengahan, juga modern. Kemudian yang terakhir ada perkembangan Islam di Indonesia, juga peradaban Islam di dunia. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman materi-materi yang ada di jenjang MTS dan juga MA dalam sejarah kebudayaan Islam. Baiklah, mungkin ada pertanyaan yang teman-teman tanyakan kepada kami, Saudara Wahyu dan juga saya, Wanurdiana. Mohon kita berdiskusi secara aktif dan interaktif dalam laman yang telah disediakan. Selamat belajar, dan apabila ada salah dari kami dalam presentasi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.